sensor MCAS-nya ini adanya di ujung pesawat di depan. Nah, ketika pesawat dalam keadaan seperti ini, sensor ini pun aktif dan dia mengembalikan ke semestinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cah Jawa Project. Kali ini Cah Jawa Project bakalan memberikan cerita atau tragedi tentang kecelakaan jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Nah, langsung aja ke inti dari videonya. Tragedi jatuhnya Lion Air JT610 terjadi pada 29 Oktober 2018 yang lalu. Pesawat dengan rute Jakarta Pangkal Pinang itu jatuh di perairan dekat Tanjung Karawang, Jawa Barat. Usai sempat hilang kontak. Pesawat lepas landas dari Jakarta pukul 6.20 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang pada pukul 7.20. Pesawat terbang ke arah barat sebelum berbelok ke timur laut, lalu jatuh di lepas pantai sekitar pukul 6.33. Di sebelah timur laut Jakarta, di perairan berkedalaman 35 meter, pesawat mencapai ketinggian maksimum yaitu 5.000 kaki atau 1.500 meter. Kemudian naik turun beberapa kali. Data terakhir yang dipaparkan menunjukkan ketinggian 3.650 kaki atau 1.113 meter dengan kecepatan 345 knot atau 639 km per jam. Menurut tim SAR Pangkal Pinang, pilot sempat meminta izin untuk terbang kembali ke Jakarta, tetapi tidak pernah tiba dan pesawat akhirnya jatuh 34 mil di lepas pantai Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tipe pesawat yang mengalami kecelakaan ini adalah Boeing 737 MAX 8 dengan nomor registrasi PKL Queen P dan 2 mesin CVM International LEAP. Lion Air menerima pesawat terbang ini dari Boeing pada tanggal 13 Agustus 2018. Hanya selisih sekitar 2 bulan sebelum kecelakaan terjadi. Saat kecelakaan terjadi, pesawat terbang ini memiliki riwayat terbang 800 jam. Peristiwa ini menjadi kecelakaan pertama yang dialami pesawat terbang tipe 737 MAX sejak pertama kali rilis pada tahun 2017. Nah, kalian bisa bayangin nggak? Tipe Boeing 737 MAX ini tuh tipe keluaran terbaru sebenarnya ya. Dan yang gue denger, desas-desusnya gitu, bahkan juga ada difilmkan juga sama sutradara luar negeri tentang kecelakaan ini nih, yang ibaratnya kok bisa gitu pesawat tipe keluaran terbaru dalam beberapa bulan terakhir itu terjadi 2 kecelakaan berturut-turut gitu. Yang pertama adalah Lion Air JT610 asal Indonesia, yang kedua itu pesawat Utopia gitu. Negaranya gue kurang tahu juga ya, cuman nggak berselang lama setelah JT610 ini jatuh, ada lagi nyusul itu dengan tipe pesawat yang sama, cuman dipakai di maskapai yang berbeda gitu. 181 penumpang dan 8 awak pesawat menjadi korban dalam peristiwa tragis ini. Dari hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, ada 9 faktor yang berkontribusi dalam peristiwa jatuhnya Lion Air JT610. Berikut 9 faktor tersebut. 1. Asumsi terkait reaksi pilot yang dibuat pada saat proses desain dan sertifikasi pesawat Boeing 737-8 MAX, meskipun sesuai dengan referensi yang ada, ternyata tidak tepat atau kurang tepat. 2. Mengacu asumsi yang telah dibuat atas reaksi pilot dan kurang lengkapnya kajian terkait efek-efek yang dapat terjadi di kokpit. Sensor tunggal yang diandalkan untuk MCAS dianggap cukup dan memenuhi ketentuan sertifikasi. 3. Desain MCAS yang mengandalkan satu sensor rentan terhadap kesalahan. 4. Pilot mengalami kesulitan melakukan respon yang tepat terhadap pergerakan MCAS yang tidak seharusnya karena tidak ada petunjuk dalam buku panduan dan pelatihan. 5. Indikator AOA disagree tidak tersedia di pesawat Boeing 737-8 MAX.
sehingga berakibat informasi ini tidak muncul pada saat penerbangan dengan penunjukan sudut AOA yang berbeda antara kiri dan kanan, sehingga perbedaan ini tidak dapat dicatatkan oleh pilot dan teknisi, atau tidak dapat mengidentifikasi kerusakan AOA sensor. 6. AOA sensor pengganti mengalami kesalahan kalibrasi yang tidak terdeteksi pada saat perbaikan sebelumnya. 7. Investigasi tidak dapat menentukan pengujian AOA sensor setelah terpasang pada pesawat yang mengalami kecelakaan. 8. Informasi mengenai stick shaker dan penggunaan prosedur non-formal runway stabilizer pada penerbangan sebelumnya tidak tercatat pada buku catatan penerbangan dan perawatan pesawat, sehingga mengakibatkan baik pilot ataupun teknisi tidak dapat mengambil tindakan yang tepat. 9. Beberapa peringatan berulangnya aktivasi MCAS dan padatnya komunikasi dengan ATC tidak terkelola dengan efektif. Hal ini diakibatkan oleh situasi atau kondisi yang sulit dan kemampuan mengendalikan pesawat. Pelaksanaan prosedur non-formal dan komunikasi antar pilot berdampak pada ketidakefektifan koordinasi antara pilot dan pengelola beban kerja. Kondisi ini telah teridentifikasi pada saat pelatihan dan muncul kembali pada penerbangan ini. Dan bisa dibayangkan, pesawat baru belum ada beberapa tahun, jam terbangnya juga masih 800, kok bisa gitu. Dan gue di sini nggak mau menyalahkan siapa-siapa ya, karena gue yakin baik pilot dan co-pilot itu juga sudah memberikan yang terbaik gitu untuk bisa mengendalikan atau menggunakan standar prosedur yang sudah digunakan. Cuman yang jadi masalah ini desas-desusnya yang mungkin kalian juga pernah dengar ya, bahwa memang dari pihak Boeing lah sebenarnya yang melakukan kesalahan. Kesalahannya di mana? Nah, sebelum adanya pesawat Boeing 737 MAX ini rilis, nah pilot-pilot kita kan terbiasa dengan tipe sebelumnya, ya kan, Boeing 737-400 atau 500 gitu ya. Dan ketika Boeing 737-8 MAX ini rilis gitu, yang gue dengar itu ternyata pihak Boeing itu tidak melakukan atau tidak memberikan pelatihan atau sertifikasi gitu tentang adanya sensor-sensor baru atau tentang pengendalian pesawat, bagaimana cara-caranya gitu. Katanya sih enggak gitu, pihak Boeing itu enggak melakukan itu. Dan pihak Boeing juga memberikan tanggapan kenapa kok dengan adanya pesawat tipe baru kok tidak diajarkan gitu ke pilot-pilot gitu. Dan pihak Boeing menganggap tipe yang baru ini tidak jauh berbeda gitu dengan tipe-tipe sebelumnya. Makanya pihak Boeing mungkin beralasan tidak memberikan pelatihan untuk tipe yang baru ini karena ya dia menganggap tipe yang baru ini spesifikasinya tidak jauh berbeda dengan tipe-tipe sebelumnya. Tapi blundernya Boeing itu yang menurut gue sangat fatal gitu adalah ketika dia memberikan sensor namanya MCAS ya. MCAS itu sensor ketika ini ceritanya pesawat nih. Ini pesawat dan misal ada hembusan angin di bagian ekor pesawat sehingga mengakibatkan misalkan pesawatnya miring seperti ini gitu. Nah, sensor MCAS-nya ini adanya di ujung pesawat di depan. Nah, ketika pesawat dalam keadaan seperti ini, sensor ini pun aktif dan dia mengembalikan ke semestinya gitu. Jadi dia kayak menarik gitu, menarik moncong pesawatnya itu. Nah, bagus sih sebenarnya, bagus gitu dengan adanya teknologi baru, inovasi baru gitu, sensor-sensor baru. Cuman kenapa sayangnya tidak diberikan pelatihan gitu. Dan pilot juga nggak tahu lah pasti, ibaratnya ketika
ketika masalah itu terjadi ya mereka mungkin kebingungan juga gitu, dan siapapun orangnya juga gue yakin bakalan kesulitan juga ketika dihadapkan dengan sebuah teknologi baru yang dia tuh belum mengerti 100% gitu. Nggak bisa ibaratnya pesawat yang udah di atas udara tuh di gambling lah kasarnya gitu, di gambling dengan cara, contoh misalkan gue pilotnya ini, gue pilotnya ada kerusakan ini dan gue nggak tahu penyebab ini karena menurut gue kok ini baru, masalahnya baru gitu. Terus gue gambling dengan gue pencet tombol yang sekiranya menurut gue itu ini bisa memperbaiki masalah, tapi ternyata enggak gitu. Dan pada akhirnya pihak Boeing izinnya itu dicabut selama beberapa bulan atau beberapa tahun gitu ya, oleh Federasi Angkatan Penerbangan gitulah, gue juga kurang paham gitu ya. Jadi kan Boeing ini maskapai dari Amerika gitu, pabrikan milik Amerika gitu. Izinnya Boeing itu sempat juga dicabut gitu. Pesawat-pesawat Boeing itu nggak boleh terbang gitu, selama mereka belum bisa membenahi masalah yang ada di pesawat-pesawat mereka gitu. Ada kok di filmnya, kalian juga bisa cek aja atau bisa tonton sendiri di filmnya gitu. Nanti kalau emang berminat gue bakalan tampilin link deskripsinya untuk kalian nonton sendiri filmnya. Dan yang lebih lucunya lagi, kan ini banyak nih ceritanya pesawat Boeing 738 Max-nya ya nggak boleh terbang karena izinnya dicabut. Dan yang lebih lucunya lagi tuh nggak ada satu orang pun pilot yang mau ibaratnya kayak mengendalikan atau membawa pesawat itu ke bagasi Boeing gitu. Karena kan pesawat Boeing kan ada di berbagai macam negara ya, karena kan mereka jualan pesawat ya, ada di China, Indonesia, di Malaysia, jadi di mana-mana gitu pesawatnya. Sedangkan izin dari Boeing itu dicabut, nggak boleh terbang gitu selama mereka belum memperbaiki masalah tersebut. Dan ketika otomatis kan harus diperbaiki dan balik ke bagasinya lah, kalau kita bilang untuk ininya ke bagasinya Boeing gitu. Dan itu tuh lucunya nggak ada yang mau pilot untuk mengendalikan pesawat dari negara satu ke pangkalan dari Boeingnya itu gitu. Dan gue menghimbau buat semua ya yang nonton video gue, terima kasih banget udah nonton gue, udah support gue selama ini ya kan. Tanpa kalian gue bukan apa-apa, dan sekarang YouTube gue juga udah semakin berkembang. Lagi-lagi gue tekankan banyak-banyak terima kasih, dan akhir dari perjumpaan kita kali ini gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.